waktu. Ya, kemudian ada batasan-batasan karena ini menyelesaikan non ASN di Kabupaten Temanggung, maka eh, yang bagaimana kalau ada pendaftar dari luar? Boleh nggak pendaftar dari luar? Khusus guru prioritas. Itu boleh tetapi harus diizinkan oleh Kat Temanggung. Jadi nek wong Jopo arek mlebu ning Temanggung kudu kula nuwun ning gone sing duwe omah. Kalau ada guru prioritas yang Magelang tadi yang 2021 pengen daftar di Temanggung boleh nggak? Boleh. Bapak nambah saingan nih. Iya, tetapi itu kuncinya ada di kita. Boleh atau tidak kalau kita mengizinkan. Ya, siapa yang mengizinkan? Sekda. Nah, kemarin sudah sepakat bahwa kita tidak akan mengizinkan orang luar masuk Temanggung, sehingga tidak ada tambahan pesaing. Ya, itu sudah sepakat di forum rapat kemarin sore sebelum pengumuman diluncurkan bahwa kita tidak akan membuka peluang kawan-kawan yang dari luar. Ya. Nah, ada di Kemenpan, sekali lagi saya sampaikan, dalam hal pelamar yang tidak mengikuti seluruh tahapan. Di awal saya sampaikan bahwa pelamar harus mengikuti seluruh tahapan. Ya. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K. Namun untuk menjadi P3, namun tidak dapat mengisi lowongan atau kebutuhan yang ada, kalimatnya Menkemenpan adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, kebutuhan P3K paruh waktu nanti akan disampaikan kebutuhannya oleh Bupati setelah ada juknisnya. Kemudian dari itu ada aturan maka begini, P3K paruh waktu adalah pegawai non ASN teknis yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dan kompetensi. Ya, seluruh tahapan seleksi dan kompetensi. Masalahnya mungkin kalau nanti 374 itu sudah terisi semua, yang mengikuti seluruh tahapan berarti dia dipertimbangkan. Yang tidak mengikuti berarti dia tidak dipertimbangkan. Itu ya. Terus pertanyaan muncul tadi karena 2 tahun, Pak, bagaimana yang non ASN yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun? Ya, di tahap 2024 tidak bisa mendaftar. Itu jelas. Jadi yang kurang dari 2 tahun tidak bisa mendaftar. Muncul pertanyaan berikutnya, terus kami harus berhenti. Ya, kalau memang panjenengan pengen berhenti kemudian punya kesempatan bekerja di tempat lain lebih baik, silakan. Tapi pemerintah Kabupaten Temanggung tidak akan mem-PHK-kan. Ya, kan direkrut dengan cara lain. Mohon maaf, dengan cara lain itu saya belum bisa ngatur di sini karena peraturan bupatinya baru dalam proses penyusunan. Ya, tetapi kuncinya masih tetap bekerja. Artinya sing ora ketompo tapi sing ora iso daftar itu masih insya Allah masih diperhitungkan, dipertimbangkan untuk tetap bekerja. Siapa saja yang nanti direkrut dengan cara lain? Satu, non ASN yang sekarang sudah daftar CPNS tetapi hasilnya tidak diterima. Itu nanti pasti akan diperhitungkan dengan cara lain dalam tanda kutip itu. Dua, kawan-kawan non ASN yang tidak bisa daftar, yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun, itu diadakan dengan cara lain dalam tanda kutip. Ya, tetapi kalau panjenengan punya kesempatan kerja yang lebih baik di luar, semoga saja ada, sehingga boleh saja mengundurkan diri. Tetapi kalau tidak, pemerintah Kabupaten Temanggung tidak akan memberhentikan. Ya, makanya peraturan bupatinya baru disusun dengan cara yang lain, mekanisme mungkin lewat outsourcing, lewat penyedia jasa, lewat apapun. Peraturan bupatinya baru disusun hari ini. Berarti ada poin-poin tertentu yang mungkin harus saya sampaikan selain ini. Oh ya, ditulis saja, ditulis. Ya, kemudian satu lagi,
Ada 3 kategori tenaga kita yang tidak masuk database BKN pada saat pendataan tahun 2022. Cleaning service, satpam, kemudian pengemudi. Ya, tambahan itu. Pengemudi. Blood, mungkin tambah blood, karyawan blood. Ya, karena itu juga kawan-kawan kita. Boleh nggak daftar? Sopir daftar di formasi ini. Oh, saya sopir punya ijazah sarjana pertanian, kemudian apa? Tapi tugasnya sopir, formasi pertanian ada, boleh nggak daftar? Boleh. Tahap 2, ya, tidak boleh tahap 1 karena sopir, petugas kebersihan, satpam itu tidak tercantum data di BKN. Tahap 2. Kalau saya tidak diterima, ke mana Pak? Kembali semula. Ya, kembali jadi cleaning service, kembali jadi satpam, kembali jadi kalau ingin bertaruh di situ boleh. Ya, kalau tidak diterima berarti kembali. Ya, nanti akan diselesaikan dengan cara lain itu ya karena tidak tercantum dalam database BKN. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian secara garis besar. Nanti secara detail Mbak Mimin akan menjelaskan diskusinya sampai sedetail-detailnya. Saya berharap 12 persyaratan administrasi yang tercantum di dalam pengumuman itu bisa dipenuhi semua. Ya, hati-hati di situ. Sehingga form-formnya sudah kita sediakan, termasuk penggunaan materai tidak boleh double. Kalau itu materai tempel berarti harus disenggolkan yang tanda tangani dan tidak boleh satu materai dipakai untuk 2 dokumen. Hati-hati itu. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter betul-betul menyebut bahwa sehat atau tidak. Jangan sampai minta belangko kemudian lupa atau tidak dicap. Jangan sampai. Jadi betul-betul dicermati administrasi. Harapan saya tidak ada kawan-kawan P3 non ASN yang tidak lolos administrasi. Saya berharap lolos administrasi. Kemudian kalau lolos administrasi berarti punya hak untuk ikut seleksi kompetensi. Kalau sudah ikut seleksi kompetensi berarti punya hak untuk dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu di kesempatan yang akan datang. Cukup ya? Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail dilanjut oleh Mbak Mimin.